Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman semua ya. Hari ini aku lagi libur nih, jadi ada kesempatan buat nge-review sebuah mobil lucu nih menurutku ya. Coba kalian tebak nih. Ini adalah Karimun kotak generasi pertama yang masuk Indonesia ya. Jadi ini generasi kedua sih. Yang pertama itu CBU, bukan yang dirakit di Indonesia, masih impor langsung dari Jepang. Jadi sejarah dari Karimun kotak ini adalah pertama kali dia muncul, dia waktu itu muncul pertama kali di Jepang buat mobil kota ya, city car gitulah. Dan namanya bukan Karimun, tapi di sana di Jepang itu namanya Suzuki Wagon R. Wagon R White kalau nggak salah. Jadi yang versi lebar. Soalnya ada juga yang Wagon R yang kei car itu dia lebih kecil, lebih compact. Sedangkan yang Suzuki Wagon R yang lebar itu ya ini cikal bakalnya Karimun di Indonesia. Jadi waktu itu Jepang itu ini penjualan di Jepang cukup oke. Jadi dia nyoba untuk masukin secara impor, ekspor maksudnya, ekspor ke Indonesia. Jadi Indonesia ngambil mobil dari Jepang secara CBU ya, belum dirakit di Indonesia. Dan surprisingly banyak diterima di masyarakat. Jadi pada saat itu akhirnya Jepang produksi langsung di Indonesia, tepatnya di mana ya, Bekasi kalau nggak salah ya. Jadi dirakit di Indonesia. Oke, ini mana dulu, interior dulu nih. Dan interiornya ya seperti ini. Kalau menurutku lucu ya, dia kotak-kotak gimana gitu. Jadi menurutku sih compact, kecil, compact. Tuh, ini tampak depannya nih, tampak samping, dan di tampak belakangnya. Jadi menurutku mobil ini benar-benar lucu. Bagian-bagiannya itu mengotak-mengotak. Tapi nggak tahu kenapa ya, desain kotak-kotak gini nih identik di zaman-zaman 2000-an awal ya. Tapi untuk Karimun ini menurutku desainnya meskipun dia mengotak tapi timeless gitu loh. Jadi di zaman sekarang pun ya masih dilihat juga masih oke. Jadi untuk interiornya seperti itu. Untuk panjangnya ini total berapa ya? Sekitar 3,5 atau 3, berapa gitu. Pokoknya 3 meter sekian lah. Terus lebar dari keseluruhannya sekitar 1,4, hampir 1,5 meter, tapi nggak sampai 1,47 berapa gitu. Panjang total sumbu rodanya ini sekitar 1,5an. Jadi lebarnya 1,4, panjang sumbunya 1,5. Seperti itu. Dan tingginya sekitar berapa nih? 1,7an kalau nggak salah. Ya seperti itulah. Nggak apal-apal banget aku. Terus setelah itu yuk kita masuk ke engine-nya nih. Kita buka kap mesinnya dulu. Kita buka kap mesinnya. Dan dari dapur pacunya nih, sektor engine-nya, Suzuki Karimun ini pakai mesin legendaris ya, dari punyanya Suzuki ya, yaitu F10A kalau nggak salah. Ya bener, F10A. Dan mesin ini terpasang di berbagai mobil Suzuki. Di antaranya ada di Suzuki Carry, terus juga di Suzuki Katana, Jimny. Jadi untuk ngerawat mesin dari Karimun kotak ini sih menurutku sih cukup gampang ya. Karena ibaratnya kita melihara angkot ya. Spare partnya udah pasti murah dan melimpah juga jumlahnya, di mana-mana juga ada. Cuma yang lebih advance di sini ini dia udah pakai ini CDI. Kalau yang sebelumnya di angkot atau di mana yang Suzuki Carry atau di Katana itu masih pakai platina ya. Sedangkan di Karimun ini udah pakai CDI. Jadi lebih bisa dibilang lebih ini sih, lebih worry free lah, nggak takut mogok di jalan atau gimana lah. Dan kekuatan mesinnya nih, spesifikasinya, mesin F10A ini di Karimun kotak memiliki torsi maksimal sekitar 100 PS.
dan itu dicapai di RPM 4000-an lah. Kemudian horsepower maksimalnya HP-nya sekitar berapa tadi ya, 56an kalau nggak salah. Jadi menurutku untuk Karimun ini nggak ngebut-ngebut amat sih ya. Ya cukup lah tenaganya untuk di kota-kota ya. Dan tenaga segitu untuk di sekitaran kota aman lah menurutku. Nggak yang gimana-gimana. Terus juga di tol juga ya menurutku ya bisa lari kenceng sih. Mentok aku pernah nyoba itu sekitar 120 ya. Itu pun karena aku nggak tega. Tapi teman-teman yang punya Karimun ada yang pernah bilang sampai 140 juga masih kuat ini. Cuma aku nggak tega sih. Di antara nggak tega juga ngeri juga sih mobil setinggi ini ya. Kotak tinggi lari 140 ya ngeri lah. Jadi untuk sektor mesin ini F10A dengan SOHC apa ya? Iya, SOHC. SOHC adalah single overhead cam. Jadi untuk cam clamp-nya ini dia masih pakai single overhead cam. Beda dengan mobil-mobil yang lain misalkan carry atau apa, itu ada yang DOHC ya. Dan kelebihan kekurangan dari SOHC dan DOHC adalah kalau SOHC itu sangat cocok buat mobil-mobil buat stop and go. Itu lebih cocok karena dia SOHC karakternya dia enteng di putaran bawah, tapi di putaran atas kelemahannya dia agak lemot. Berbanding terbalik dengan DOHC ya. DOHC itu jadi dia ada dua cam gitulah. Yang gerakin katupnya itu ada dua. Kelemahannya adalah di RPM rendah dia itu agak berat. Tapi waktu di RPM tinggi oke tenaganya. Jadi seperti itu perbedaannya. Ya nggak signifikan lah. Kalau untuk mobil city car sih sangat cukup lah menurutku ya. Oke, cukup di bagian mesinnya ya. Kita lari ke interiornya ya. Oke, masuk ke interior ya. Untuk interior ya seperti inilah. Di instrumen clusternya kita dapat RPM, tachometer, sama kecepatan, sama indikator ini apa itu? Suhu mesin, sama bensinnya biasalah seperti itu. Terus untuk setirnya hitungannya sih kecil sih setirnya. Tapi ini untuk teknologi di zaman segitu ya, di 2005 ini udah pakai EPS loh. Electric Power Steering. Jadi di mobil-mobil kompetitornya seperti ini kan sekelas sama Hyundai Atos, Kia Visto gitu-gitu. Nah, di kompetitornya itu masih belum pakai EPS, masih menggunakan hydraulic power steering. Jadi menurutku ini Karimun kotak ini udah canggih di zamannya sih. Terus untuk interiornya ya kita dapat ginilah, standar mobil city car ya. Materialnya ya ini plastik keras. Terus ya beginilah. Untuk tongkat persnelingnya, oh maaf ini nggak pakai celana panjang. Untuk tongkat persnelingnya itu kan panjang banget ini ya. Ini ada handremnya di sini, nyempil di antara jok. Ini biasanya kalau udah lama nih ininya ini makin turun karena busanya kempes. Jadi ini makin sulit diambil, tapi ini masih oke sih. Belum kempes-kempes amat lah. Dan seperti inilah interiornya, menurutku sih lumayan lega ya dibandingkan kompetitornya Hyundai Atos. Karena sebelumnya dulu ibu pernah ini punya Hyundai Atos dan menurutku itu lebih sempit dibanding ini. Dan ini bener-bener lega. Dan headroomnya nih yang pasti nih, sih tak coba mana headroomnya nih. Waduh, ini dari atas kepala nih sampai ke atas nih udah, waduh, 1 jengkal lebih lah bisa dibilang. Terus apa aja yang didapat di sini, kepraktisannya menurutku lumayan banyak. Nih satu ada apa itu, cowakan ini laci lah bisa dibilang. Terus ada ini laci bukaan ini 2. Terus ini ada cekungan ya, ini bisa dipakai buat tempat-tempat naruh HP atau apa gitulah. Tapi aku sarankan sih jangan sih, karena kena panas, sayang HP-nya tadi.
Terus ada lagi nih di bawah kolom setir nih. Ini nggak semua mobil ada ininya nih. Kayak ada laci kecil gitu, nggak tahu ini untuk apa. Bisa dibuat ini sih, nyimpen pulpen atau apa gitulah. Terus ada selorokan, ya standar lah ya. Ada lighter dan ada 2 cup holder dong. Ini menurutku sih oke sih untuk di zaman segitu, karena kebanyakan mobil di tahun segitu kan nggak seberapa concern ya sama kepraktisan, terutama cup holder. Jarang yang punya. Ada pun ya beberapa lah, termasuk ini. Ini cukup oke menurutku. Terus posisi mengemudi sih menurutku enak ya. Ini joknya nih menurutku menyangga dengan proper apa ini lumbar supportnya. Jadi nyaman. Terus headrestnya nih bisa dinaikin, dituruninnya sesuai ketinggian kita lah. Dan seat beltnya di zaman segitu nih udah ada apa nih untuk setelannya, ketinggiannya nih. Bisa kalau orangnya pendek bisa dipendekin, orangnya besar tinggi bisa ditinggiin. Ya seperti itulah. Terus ya nyaman lah intinya. Buat nih kakiku juga aman untuk posisi selonjoran juga. Hitungan nyaman. Kita coba di posisi dudukku yang paling mundur ini ya. Kita cek kepraktisan di belakang. Dan ini di belakang posisinya. Wow. Untuk di belakang ini menurutku sih masih lega loh hitungannya. Tuh. Ini posisi standar ya, ini nggak direbahin ya. Karena posisi duduk di belakang ini bisa direbahin sampai ke belakang buat lebih rileks. Ini posisi standar dulu nih, kita coba. Ini masih ada berapa nih? 1 jari lah. 1 jari ini posisi aku paling mundur, paling rebah juga ini posisi nyetirku lah intinya. Terus di belakang ini masih lega. Ini udah apa ya? Enak lah intinya. Menurutku sih mobil city car yang oke nih ya Karimun menurutku ya. Karena waktu itu atas juga pernah punya, nggak seenak ini tempat duduknya. Dan di bawah kaki nih lucunya nih ada kayak got-gotan apa ya bahasanya, got, ada coakan gitu, jadi kaki bisa masuk nih. Jadi aman, beneran aman. Terus kalau capek bisa di reclining nih. Ini aku coba recline ya. Tuh dia sampai rebah segini loh, bayangin loh, bisa recline. Dan ketika ini rebah, mana ini bangkunya ini juga ikut turun karena dia ada mekanisme engsel nih. Jadi nggak tahu ya, Jepang pada waktu itu mikirin banget ya kekompakan mobil, sangat dipikirin. Terus kepraktisan juga sangat dipikirin menurutku. Dan ini coba kita adepkan ke belakang, kita recline. Tuh kalau di recline wah ya 4 jari 5 jari bisa nih. Tuh ini posisi recline nih. Dan ini nyaman banget, bisa rebah kayak gini nih. Bisa rebah kayak gini. Bayangin, senyaman itu. Terus kita coba ke belakang ya, ke bagasi. Kita lihat seberapa besar bagasinya. Isi bagasinya ya, menurut ini bener-bener lebar di kelasnya nih. Dulu punya Daihatsu semen, punya Hyundai Atos itu cuma segini kalau nggak salah nih. Dan ini buset, ini posisi rebah ya. Kalau kita posisi standar, kita coba posisi standar. Standarnya tuh, ini bisa muat berapa koper nih? Katakanlah koper gini ya, 1, 2, 3. Bisa 3 koper. Galon nih bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 galon. Bayangin, seluas itu loh. Waktu punya Atos itu biasanya ini, yang belakang ini dipakai ini kasur buat adikku yang kecil tuh. Waktu itu masih kecil, jadi bisa tidur di sini dia. Gak tau ya kalau udah gede gini ya. Udah kelas 3 SD. Ini rencana sih juga bakal dipakai gitu sih kalau nanti buat misalkan perjalanan jauh, touring atau apa, biar dia bisa tidur. Dan ini cukup lega. Tuh, cakep gak? Yuk sekarang kita coba test drive. Gimana feel mengemudinya? Kita coba. Ini AC-nya cukup dingin sih menurutku. Dan untuk setelan AC di tahun segitu ya, menurutku ini cukup lengkap ya. Ini ada
sirkulasi di dalam terus ini sirkulasi dari luar, ngambil udara dari luar maksudnya. Terus ini ada pemanas, heater. Terus ini ada pendingin. Ya kalau di Indonesia sih nggak bakalan kepakai sih pemanas ini. Kecuali di Eropa, di Jepang atau musim dingin lah bisa dipakai. Terus ini arah semburannya nih. Ada yang di kepala doang, ada di kepala dan kaki, di kaki, dan ya di mana nih nggak tahu. Terus ini ada rear defogger nih. Ini buat pemanas kaca belakang kalau misalkan ngembun hujan atau gimana ya. Jadi seperti itu. Ya standar lah. Yuk kita coba jalannya. Masukin gigi satu dulu. Tuh. Kita jalan. Ya untuk tenaga sih yang nggak bisa diharapkan sih, mau kenceng sekenceng apa. Dengan torsi cuma 100 Nm dan horsepower cuma 56. Ya mobil ini enak dibuat santai menurutku. Dan bantingannya coba tuh, itu ada speed bump, speed trap. Nah ini ada jendulan tuh. Menurutku sangat empuk untuk sebuah city car ya. Atos dulu juga kayak gini, ya hampir sama kayak gini, cuma ini menurutku lebih empuk sih. Karena mungkin karena dia lebih panjang dikit, sama lebih lebar dan lebih berat lah intinya. Jadi bisa seempuk ini. Sebenarnya kalau menurutku sih untuk bantingannya hampir sama Atos ya. Cuma karena ini lebih panjang dan lebih besar aja, jadi rasanya itu lebih enak, lebih empuk. Tuh kita ngelewatin tuh ngelewatin apa itu, jalan bergelombang tuh rasanya kayak naik kapal ya. Tuh cuma ya gitu, limbungnya masya Allah. Tuh belok gini nih langsung kayak kebuang ke kanan ya, padahal ya normal lah mobil tinggi ya. Ya beginilah rasanya nih kita ngelewatin jalan bergelombang. Tuh tak jalankan 40. Tuh bantingannya cukup oke untuk sekelas city car ya. Kita coba salip. Tuh enak banget sih menurutku, sangat oke. Tapi untuk teman-teman yang punya Karimun ya, menurutku kalau ada jalan gelombang atau jalan rusak, meskipun dia suspensinya enak, empuk, kalau bisa jangan dihajar ya, dipelanin dikit. Karena apa? Karena semakin kita sering ngajar lubang atau jalan bergelombang ya, semakin cepat lah kita ganti kaki-kaki ya. Terot apalah. Jadi seperti itu. Dan di Karimun ini kan dia penggerak depan ya. Biasanya kalau penggerak depan itu lebih rawan ya, lebih rawan cepat rusak di bagian kaki-kaki bagian depan. Karena dia kan kerjanya lebih keras ya. Ya narik kendaraan, juga ngarahin kendaraan. Jadi menurutku cukup bekerja keras lah. Jadi buat teman-teman yang punya front wheel drive, disayang-sayang lah. Karena dia kerjanya keras. Jadi kalau ada lubang-lubang gitu, janganlah diajar lah, dipelanin biar lebih awet umurnya. Kadang orang kalau empuk asal hajar aja. Terus ini setirnya nih, tuh direct banget. tuh kayak capung, kayak go-kart, dibelokin langsung belok. Menurutku ini setirnya enak nih, direct. Tuh enak banget ya, buat nyantai tuh. Waduh, menurutku sih cocok buat mobil city car. Dan hitungannya irit juga sih, meskipun dia karburator, tapi dia masih tergolong irit sih. Karena cc-nya cuma 1000 cc, tapi nggak sampai 1000 menurutku. 970 berapa gitu cc totalnya, nggak sampai 1000 kok. Dan dia irit banget. Ini aku PP ya, dari Surabaya Cangar itu isi full tank masih sisa setengah lebih ke atas dikit. Bayangin tuh seirit apa tuh kalau belok nih. Waduh, limbungnya
mobil tinggi ya seperti inilah. Dan dengan adanya EPS ya, ini menurutku udah sangat canggih ya di zamannya. Ini kalau buat belok gini nih, dia kayak agak ngeberatin sendiri gitu. Jadi feel-nya dapat, jadi nggak sing enteng-enteng banget kalau buat belok tuh agak berat setirnya. Terus di kecepatan tinggi misalkan di atas 60 di tol gitu, itu setirnya agak berat dikit. Nggak tahu ya, di teknologi di zaman segitu menurutku udah canggih banget dibanding yang lain-lainnya ya. Yang lainnya kan masih pakai ini apa itu, hydraulic power steering. Dan sepengalamanku hydraulic power steering tuh nggak ada feel-nya. Jadi dia tuh enteng, meskipun kecepatan tinggi juga tetap enteng. Jadi ngerinya kalau misalkan orangnya ini kaget ya, misalkan kaget dibelokin gini, kalau misalkan enteng kan dia ini takutnya kebalik atau gimana. Ya semoga ya enggak lah. Dan ini setirnya tuh derek banget. tuh kayak capung sumpah. Go-kart feel-nya kerasa banget ya. Dibelokin kanan sekarang ya wih, langsung belok sekarang. Jadi untuk gap di mesin apa? Gap di setirnya ini speleng lah bahasanya. Hampir nggak ada nih. Tuh. Jadi feel-nya tuh langsung direct ke ban. Surprisingly menurutku sih oke banget nih, worth it pembelian kendaraan ini. Dengan harga segitu nggak sampai 50 juta ya. Bisa dapat mobil seperti ini. Ya meskipun nggak baru ya, tapi worth it lah buat di kota-kota. Untuk luar kota juga masih oke sih menurutku. Dan tangkinya juga lumayan gede ya, sekitar 47 liter. Jadi aku sekali ngisi itu 300.000. Sebenarnya bisa lebih kalau bener-bener habis. Tapi biasanya di merah itu udah tak isi. Full tank kemarin 300.000 itu udah full. Udah lama tuh habisnya kalau udah full. Sekali full bisa seminggu lah buat jalan-jalan dekat-dekat sini, jalan-jalan ke kota. Ya hitungannya worth it, irit. Tapi kalau buat yang pengen irit lagi, aku sih kemarin itu mentok cuma dapat berapa ya, 1:14, 13an lah, 1:13,5 sampai 14. Kalau luar kota sekitar 15an. Menurutku sih itu irit, udah irit bagiku ya. Tapi kalau teman-teman yang paham karburator dan bisa nyervis karburator ya, bisa dibersihkan lagi, diiritin lagi bisa, ini menurutku masih bisa lebih irit lagi. Bahkan 1:16 masih bisa sih menurutku. Tapi di sini ya aku nggak tahu ya, di Surabaya ini tukang spesialis karburator di mana ya. Jadi ya wes lah, apa adanya ini dulu aja sambil jalan nanti. Aku happy banget sih dapat ini mobil. Feel-nya itu aduh, menurutku fun to drive banget bawa mobil ini. Tuh, dilepas setirnya masih enak. Feel-nya itu waduh, tuh. Cuma nggak enaknya di limbungnya itu loh. Limbung banget. Ya gimana lah ya, mobil buat lucu-lucuan ya, mobil culture kalau anak sekarang bilang. Mobil culture. Dan ini rencana di standartin lah, standar look lah. OEM look lah. Jadi standar pabrik aja pengenku tak gituin, standar semua, tampilan bersih, nggak neko-neko. Ya gitulah. Oke. Untuk review Karimun kotak ini menurutku cukup sampai di sini dulu ya. Nanti next project apa lagi yang bakal tak lakuin di kendaraan ini, nanti ku update di YouTube ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang nonton. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tutup ya.